クスカリバーウルの一派は氷しか使えぬ。だから俺は氷の耐性を持つ滅悪魔法を習得した。こっちも本気でいくか。モード鉄流モードライエン流。お前いつの間にローグの影を食ったんだ。これでもうお前の力を上回った。てかそれ悪者だろ。Oke guys, di video sebelumnya kita udah lihat awal dari pertarungan seru serta menegangkan dari Fairy Tail versus Tartaros. Berbagai kejadian seru serta menyedihkan pun terjadi di sini. Contohnya adalah Wendy yang bertransformasi menggunakan kekuatan Dragon Force, serta Lucy yang harus rela kehilangan kunci gerbang zodiak Aquarius-nya sebagai pengorbanan agar bisa memanggil sang raja dunia arwah suci untuk bisa melawan pasukan Tartaros. Di sana kita juga bisa melihat kehadiran Madgear, pasukan Tartaros yang sementara menggantikan master mereka yaitu Yendy, si iblis terkuat ciptaan Zeref. Kira-kira akankah ada lagi pengorbanan yang akan dilakukan pasukan Fairy Tail ke depannya untuk bisa mengalahkan pasukan iblis dari buku Zeref itu? Sebelum menonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, ini dia alur cerita anime Fairy Tail part 57. Seperti yang sudah kita lihat di part sebelumnya, Sting dan Rock, sang Dragon Slayer naga kembar dari Sabertooth, turut datang ke medan perperangan untuk bisa dapat membantu Fairy Tail melawan Tartaros, sekaligus menjemput Minerva untuk kembali ke Sabertooth. Dan musuh yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Madgear, pemimpin Tartaros yang selalu membawa buku iblis Yendy kemanapun. Erza yang sempat kebingungan melihat kehadiran mereka berdua, akhirnya ingat bahwa Erza lah yang mengirimkan surat kepada Sting dan Rock tentang kehadiran Minerva yang saat itu masih bergabung ke Succubus Eye. Sting dan Rock juga menjelaskan keadaan di kota Magnolia sekarang yang sudah dipenuhi senjata Phase yang mendadak muncul dari dalam tanah. Madgear kemudian menjelaskan bahwa Phase yang totalnya berjumlah 3000 buah senjata akan aktif dalam 1 jam ke depan. Phase juga masih bisa diaktifkan karena sekarang mayat Crawford sedang dikendalikan menggunakan kekuatan Necromancer milik Keyes atau kekuatan pengendalian mayat. Dengan begitu kendali atas Phase masih bisa dipegang oleh Tartaros sekarang. Atas permintaan kedua Dragon Slayer naga kembar Sabertooth di sana, Erza segera membawa Minerva dan para Exit Sabertooth menuju ke arah tempat di mana sistem Phase dilancarkan, yaitu di dalam markas Tartaros. Sementara Sting dan Rock akan mencoba buy one dengan Madgear. Nani? Natsan hodo ja ne sa! Phaseを止めてくれ! Sting, Rock, yare. 斬撃！白竜の豪華！Erza, Minerva, dan para Exit Sabertooth kini sudah berjalan mencari di mana letak ruang kendali Phase. Mereka berempat kemudian bertemu dengan Happy dan Lily dan kemudian berbicara bersama Lector serta Frost tentang apa saja yang sudah mereka alami. Sambil mereka mengobrol dan minum kopi, Minerva mendadak menghampiri Happy yang sekarang di kepalanya mendadak tumbuh sebuah jamur aneh. Minerva sadar bahwa jamur itu adalah bagian dari diri Fragment yang menempel ke Happy, dan setelahnya langsung saja perempuan itu mencabut paksa Fragment dari kepala Happy dan membuat Exit berwarna biru itu berteriak kesakitan. Melihat kehadiran Fragment, Minerva sangat yakin bahwa salah satu dari 9 gerbang iblis Tartaros tersebut mengetahui lokasi pasti di mana ruang kendali Phase berada. Mereka semua pun segera bergerak kembali untuk menuju ke sana. Sementara itu di tempat lainnya, pertarungan sengit yang sedang dialami Natsu, Gajel, dan Juvia juga masih terus berlangsung.
Dan di tempat lain lagi, di mana Grey berada sekarang, Silver yang membawanya untuk bisa berhadapan satu sama lain. Silver dengan santainya mengatakan bahwa dia sangat ingin melihat wajah Grey yang dia bilang menyedihkan. Sebelum akhirnya Silver mengatakan hal yang sangat mengejutkan, yaitu tentang dirinya yang rupanya adalah ayah dari Grey. Wow, tentu saja Grey dan Ahing juga tidak bisa percaya begitu saja, karena Silver sudah lama meninggal karena terbunuh saat insiden penyerangan Deliora ke kampung halamannya dulu. Sambil tertawa, Silver pun meladeni setiap serangan yang dilancarkan Grey setelahnya. 父親であることは嘘じゃねえが、それは俺とは別の話。 Sambil baku hantam, Silver pun menjelaskan bagaimana dia bisa hidup kembali setelah insiden mengenaskan itu. Dia dihidupkan kembali sebagai iblis dan tubuhnya saat ini hanyalah menjadi wadah untuk jiwa iblis Zeref. Pernyataan mengejutkan lainnya kemudian satu persatu keluar dari mulut Silver setelah mengatakan bahwa dirinya tidak akan puas sampai bisa membunuh seluruh murid Ul. Silver pun mengatakan bahwa sosok aslinya yang menggunakan tubuh ayah dari Grey itu adalah Deliora, sang iblis yang dulu membantai kampung halaman Grey. Emosi Grey tentunya langsung memuncak setelah mendengar nama Deliora. Deliora! Koyo, ui no bore. Uru no ippaは氷しか使えねえ。だから俺は氷の耐性を持つ滅悪魔法を習得した。 Di luar arena pertempuran terlihat Wendy, Sarla, dan Rambat yang sudah melihat seluruh face yang naik ke permukaan tanah. Melihat keadaan genting itu, Wendy berusaha untuk tetap tegar dan berpikir bagaimana caranya memperingatkan seluruh orang di Magnolia. Wendy pun meminta tolong Rambat yang memiliki sihir teleportasi untuk nantinya bekerja sama dengan Warren yang memiliki sihir telepati untuk memberikan peringatan kepada seluruh guild di berbagai benua. Wendy yakin jika seluruh penyihir menyatukan kekuatan mereka, face bisa dihentikan. Dan sekarang kita beralih kembali ke pertarungan Grey melawan Silver yang terlihat berat sebelah itu. Kemampuan Silver yang jauh lebih hebat serta memanfaatkan trauma Grey terhadap Deliora membuat Silver dengan mudah bisa menghajar Grey dan menangkis setiap serangan yang dilancarkannya. Grey diserang bertubi-tubi sampai babak belur, tapi meski begitu tetap saja Grey yang sudah mewarisi tekad keras Hulu Fairy Tail tidak akan berhenti sampai bisa mengalahkan Silver. Seraya bangkit lagi, Grey pun bersiap melancarkan Ice Cell, sihir yang digunakan Ul untuk menyegel Deliora dulu. 自分の命を使う魔法だ。これは自らの命と引き換えに相手を永久凍結させる魔法。お前が10年も閉じ込められてた魔法を俺はデリオラを超える。アイスドシェル。俺に氷は効かねえ。 アイスメイクワンブレイズ。 Grey berhasil mengalahkan Silver, tapi tidak ada ekspresi bahagia yang muncul di wajah laki-laki itu. Dengan napas terengah-engah, Grey mengatakan bahwa dia tahu Silver sebenarnya berbohong soal dirinya menjadi wadah Deliora. Silver yang ada di hadapan Grey saat itu benar-benar adalah ayahnya. Setelahnya Silver meminta Grey untuk segera membunuhnya dan tentu saja hal itu malah membuat Grey semakin kesal. Akhirnya seluruh misteri tentang Silver Poolbuster pun terungkap di sini. Silver yang dibangkitkan tentunya bukan manusia lagi, tapi ternyata dia juga bukanlah iblis. Silver yang sudah mati 17 tahun lalu itu dibangkitkan oleh Keyes menggunakan kutukan Necromancer-nya. Keyes melakukannya sebagai eksperimen terhadap manusia dan Silver hanyalah satu dari sekian banyak mayat yang hidupkan Keyes. Setelahnya Silver yang kembali dihidupkan langsung belajar memakai sihir Devil Slayer dengan menyimpan dendam yang sangat besar terhadap iblis. Alasan Silver masuk ke dalam Tartaros juga agar bisa menghancurkan guild tersebut dari dalam. Selain itu, selagi menjalankan tugasnya sebagai anggota Tartaros, Silver sudah membunuh
membunuh ratusan iblis di seluruh dunia. Tapi kemudian Silver yang sedang mengunjungi Magnolia dan menonton turnamen besar sihir akhirnya tahu bahwa Grey, anak tercintanya itu masih hidup. Seluruh dendam yang dirasakan Silver seketika hilang, seraya dirinya merasa tidak pantas berjuang untuk Grey dan mendiang istrinya karena dia sudah terlalu banyak membunuh. Dan yang tersisa dari Silver sekarang adalah keinginannya untuk mati setelah selama ini menjadi mayat hidup. Dan dia ingin Grey lah yang membunuhnya selagi dia mengaku sebagai Deleora agar Grey bisa melampaui rasa traumanya terhadap iblis itu. Silver terus-menerus meyakinkan Grey bahwa sekarang dia adalah musuhnya dan juga musuh Fairy Tail. Grey pun kemudian bersiap untuk membunuh Silver yang sudah memasrahkan dirinya sambil tersenyum. Tapi tentu saja Grey tidak akan bisa melakukannya. でもギルドの敵なら関係ねえんだ。それでもあんたを殺せねえ。親父。しばらくどのみち俺の体はそう長くは持たない。 Ayo, siapa yang nangis? Tak lama kemudian Silver memakai kekuatan telepatinya untuk berkomunikasi dengan Juvia yang sedang melawan Keyes. Silver meminta Juvia untuk mengalahkan Keyes yang berkekuatan Necromancer tersebut. Keyes juga tentunya yang mengendalikan mayat Crawford di ruang kendali Phase, karena itu kendali Phase akan terhenti jika Keyes berhasil dikalahkan. Juvia tentunya sadar jika dia mengalahkan Keyes maka Silver pun akan ikut lenyap. Tapi kemudian Silver mengingatkan Juvia untuk tetap melakukannya demi kebaikan semua orang termasuk Grey. Meskipun dengan perasaan yang sangat berat, Juvia pun mengiyakan permintaan terakhir Silver dan berusaha keras untuk dapat menghabisi Keyes. いくらでも思い通りにできよう。できない。まさかあいつ敵の体の中に。クレイ様の思いもお父様の思いも。油断した。我が人間の間にやられるな。たとえ形が消えようと思いはずっと心に残る。それが人間の愛の力だって信じているから。我のそれでいい。ありがとう。お父様。もうゆっくり休んでくれ。あとはお前に託すこの力。俺から氷のデビルスレイヤーとして俺が EMD を倒す。 Juvia yang berhasil mengalahkan Keyes mendadak jatuh pingsan setelahnya. Rupanya seluruh tubuh Keyes berisikan partikel anti sihir, dan karena Juvia mengalahkannya dengan cara masuk ke dalam tubuh Keyes, partikel-partikel itu tentunya ikut menyatu dengan Juvia. Melihat keadaan Juvia dan Lucy yang sudah tidak mungkin ikut baku hantam, Natsu dan Gajal menyuruh Lucy yang masih bisa berjalan untuk pergi membawa Juvia ke tempat yang lebih aman. Dan karena masih tersisa Tempester serta Torafuzar, aduh susah nyebutnya Bagoy. Dan karena masih tersisa Tempester serta Torafuzar yang masih harus segera dihabisi, semangat Natsu dan Gajal kembali terbakar meskipun mereka berdua sudah babak belur di sana sini. 俺でもうお前の力を上回った。てかそれ悪もんだろ。俺が先に倒せ。連爆ライジン。招待しよう冥府の深海へ。天使海め。 真っ黒い水。これもタルトロスの仕業。なんかヤバそうだ。みんな逃げるんだよ。 Air yang dihasilkan dari kekuatan kutukan Torafuzar sangatlah beracun sampai membuat Natsu seketika pingsan, serta Lucy dan Juvia juga semakin tidak berdaya. Kini harapan satu-satunya ada pada Gajel untuk bisa segera mengalahkan Torafuzar sebelum mereka semua kehilangan nyawa di dalam air beracun itu. Impact! Shuriken!
んなやつ。 Dan di tempat lainnya terlihat para anggota Fairy Tail lain mencari keberadaan Natsu dan kawan-kawan yang terpisah dari mereka tanpa mengetahui bahwa Natsu, Grey dan beberapa dari mereka sedang berusaha mati-matian mengalahkan satu persatu anggota Tartaros. Levi rupanya juga terpisah dari mereka semua sekarang dan kesulitan mencari jalur yang dapat mempertemukannya kembali bersama teman-teman Fairy Tail. Di tengah usahanya mencari jalan keluar air bah yang dihasilkan dari kekuatan Torafuzar juga sampai ke tempat Levi berada saat itu. Saat menghindari air tersebut, Levi bisa mendengar suara gajal dari dalamnya. Dan setelah itu Levi pun memantapkan diri untuk berenang menyusuri air itu dan mencari keberadaan gajal yang sudah hampir tenggelam serta kehabisan napas. Melihat keadaan gajal, langsung saja Levi berenang ke arahnya dan... Ichigo. レビー、しっかりしろ。 Gajal yang merasakan Levi memberikannya udara untuk bernapas tentu saja meminta Levi memberikannya udara lagi. Eits, tapi maksud gajal adalah nyuruh Levi mengeluarkan sihirnya, bukan minta napas buatan lagi. Setelah mendapatkan udara tambahan dari Levi, gajal pun segera menyerang lagi ke arah Torafuzar. Meskipun berhasil mengalahkan Torafuzar, gajal tidak bisa bersenang hati karena masih tersisa Tempester yang sejak tadi hanya memperhatikan pertarungannya sambil duduk santai. Sementara sekarang yang masih tersadar hanyalah gajal sendiri dengan keadaan sudah hampir kehabisan kekuatan. Teman-temannya yang lain juga masih tak sadarkan diri. Gajal hampir saja dibunuh oleh Tempester jika serangannya tidak dihalangi oleh... ここで終われ、人間。 俺はやばい。Keadaan Laksus rupanya memang masih dipenuhi dengan racun partikel anti sihir, tapi baik gajal maupun Tempester tentu saja tercengang karena Laksus masih bisa berdiri bahkan bertarung sambil mengeluarkan kekuatan besar. Walah, gila, emang bener-bener dah si Laksus ini gokil banget ya. 魔性粒子に侵されながらここまで戦える人間など二度も家族を傷つけやがって。 Dan di situ dulu ya alur cerita anime Fairy Tail part 57-nya. Makin seru, makin tegang, makin fenomenal nih Fairy Tail. Natsu dan kawan-kawan masih terus bertempur habis-habisan untuk ngalahin Tartaros, dan semakin banyak juga nih yang berkorban babak belur di tim Fairy Tail kesayangan kita. Spoiler dikit, part selanjutnya bakalan ngeliatin pertempurannya Laksus melawan Tempester. Gokil banget emang Laksus tuh. Yuk ditunggu terus kelanjutannya di channel Gnosis. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke. Rama seperti biasa di sini pamit. Bye bye.